Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh terus menjalani kehidupan kita dengan anugerah dari Allah yang menyertai kita. Dan kita di dalam bulan Mei ini secara khusus kita boleh merenungkan, menggumulkan tentang misi. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita bersama menggumulkan tentang misi umat Allah dan dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengutip salah satu tulisan dari seorang penulis buku The Mission of God's People, yaitu Christopher Wright. Dia mengatakan begini, misi adalah segala sesuatu yang Allah lakukan di dalam maksud akbarnya bagi seluruh ciptaan, dan segala sesuatu yang untuk itu Ia memanggil kita untuk melakukannya sejalan dengan maksud itu. Saudara, bagi Wright, yang namanya misi itu bukan sekedar bicara soal penginjilan, tapi ini adalah bicara tentang segala sesuatu yang Allah lakukan bagi seluruh ciptaannya. Dan kita manusia, khususnya umat Allah, dipanggil oleh Allah untuk terlibat aktif di dalam rencana dan karya akbar Allah itu bagi ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat Allah, betul kita dipanggil keluar dari dunia. Namun jangan lupa kita kemudian pun diutus kembali ke dalam dunia untuk menjadi terang dan garam, menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Keberadaan kita di tengah dunia ini haruslah berdampak. Saudara, saya yakin kehidupan setiap orang itu punya dampak bagi lingkungan, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi dunia. Cuman pertanyaannya, dampak yang ada, apakah dampak yang baik atau dampak yang buruk? Saudara, kalau kita mengevaluasi hidup kita, saya dan saudara, dampak seperti apa sih yang kita bawa kepada dunia di sekitar kita? Apakah ketika mereka melihat kehidupan kita, mereka menjadi penasaran dan ingin mengenal Kristus? Atau justru ketika mereka melihat kita, mereka mengutuki Kristus? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus sendiri di dalam pelayanannya di tengah dunia ini memberikan teladan bagaimana keberadaannya berdampak bagi dunia di sekitar Dia. Yesus Kristus datang untuk memenuhi misi Allah yang telah diberikan kepadanya. Tapi bukan berarti Yesus Kristus kemudian hanya pokoknya fokus pada misi itu, nggak mau tahu kepada sekitarnya. Enggak, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam perjalanan Kristus di tengah dunia, pelayanannya di dunia, saudara akan mendapati berulang kali Tuhan kita Yesus Kristus itu, Dia memberikan diri untuk boleh melayani orang-orang di sekitarnya. Bukan sekedar memberitakan tentang kerajaan Allah melalui pengajarannya, tapi melalui sikap hidupnya. Saudara ingat dengan kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Murid-muridnya berkata kepada Kristus, suruhlah mereka pulang. Kita nggak punya makanan untuk memberi makan orang-orang itu. Tapi Kristus berkata, tidak, kita yang harus memberi makan mereka. Saudara juga tentu tidak asing dengan berbagai kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di tengah dunia ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial kita. Kita diutus kembali kepada dunia untuk boleh melayani orang-orang yang ada di dalamnya, melayani ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, sehingga mereka ketika melihat hidup kita, mereka boleh melihat Kristus yang hidup. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 40 dikatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, panggilan kita adalah menjadi bagian dari karya akbar Allah, menjadi bagian dari misi Allah bagi dunia ini. Dan hal yang bisa kita lakukan bukan sekedar memberitakan Injil itu melalui perkataan kita, tapi melalui sikap hidup kita, melalui pelayanan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, ketika kesempatan demi kesempatan itu datang bagi kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita, mari jangan sia-siakan itu. Hiduplah menjadi agen-agen Allah yang memenuhi misi Allah bagi dunia ini. Tuhan memberkati.